Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian bagian 10 jilid 1 halaman 95 dari buku ensiklopedia sahabat susunan Syekh Mahmud Al-Misri yang diterjemahkan oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i. Ya, kita sudah sampai kepada halaman 95. Di mana disebutkan sebelumnya pada kajian ke-9 yaitu keutamaan sahabat besar yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu kita sampai pada diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, tidak ada sama sekali harta seorang yang bermanfaat bagiku seperti manfaat yang diberikan dari harta Abu Bakar. Mendengar pernyataan tersebut Abu Bakar menangis seraya berkata lirih, diri dan hartaku hanya untuk engkau wahai Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad jilid 2 halaman 253 dan Ibnu Majah nomor 94 serta disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 5808 ya. Dari Anas bin Malik, suatu ketika Rasulullah naik ke atas bukit Uhud bersama Abu Bakar, Omar, Utsman, ya. Lalu tiba-tiba bukit tersebut berguncang, maka beliau bersabda, tenanglah wahai Uhud, karena di atasmu hanya ada seorang Nabi, As-Siddiq, dan 2 orang syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3675, Abu Daud nomor 4651 dan At-Tirmidzi nomor 3697. Ya, bagi ingin membaca aslinya silahkan. Ya, bunyi hadis tersebut. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik laki-laki adalah Abu Bakar, sebaik-baik laki-laki adalah Umar. Ya, 2 tokoh ini. Ya, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3795 dan Ahmad disahkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami nomor 6770. Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari bahwa dia berwudu di rumahnya, kemudian keluar dan bertekad, sungguh aku akan menemani Rasulullah dan tetap bersama beliau sepanjang hari ini. Kemudian Abu Musa pergi ke masjid dan menanyakan keberadaan Rasulullah. Orang-orang yang berada di masjid memberitahukan beliau keluar menuju ke wilayah ini. Abu Musa bercerita, ya, aku pun keluar mengikuti jejak beliau, bertanya-tanya tentang beliau sehingga akhirnya masuk ke sumur Aris, tempat beliau berada. Lalu aku duduk di depan pintu yang terbuat dari pelepah kurma hingga beliau menunaikan keperluannya. Beliau berwudu dan aku bergegas mendekat. Ketika itu beliau sedang duduk di atas sumur, tepat di tengah bibirnya. Beliau menyingkapkan kedua betis dan menjulurkan ke dalam sumur. Aku mengucapkan salam kepada beliau, lantas beranjak dari situ dan duduk di depan pintu masuk tadi. Dalam hati aku bergumam, hari ini aku akan menjadi penjaga pintu Rasulullah SAW. Beberapa saat kemudian datanglah Abu Bakar seraya mendorong pintu itu. Aku bertanya, siapa di sana? Abu Bakar menjawab, ya, Abu Bakar, jawabnya. Tunggu sebentar, pintaku padanya. Maka aku segera beranjak menuju beliau dan kukatakan, wahai Rasulullah, Abu Bakar meminta izin untuk menemui engkau. Izinkanlah dia masuk dan berilah kabar gembira kepadanya dengan surga. Beliau memerintahkan demikian. Aku kembali menemui Abu Bakar dan mengatakan, masuklah, sungguh Rasulullah memberimu kabar gembira dengan surga.
Abu Bakar masuk lalu duduk di sebelah kanan Rasulullah di atas tanah yang agak tinggi. Dia pun menjulurkan kedua kaki ke dalam sumur seraya menyingkapkan kedua betis persis seperti yang beliau lakukan. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3674 dan Muslim nomor 1868. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi yang didengarnya. Ketika seorang pengembala sedang mengembalakan domba, ya domba-dombanya, seekor serigala datang memangsa salah satu domba itu, maka si pengembala segera mencari domba tersebut. Kemudian serigala tadi menoleh seraya berkata kepadanya, siapakah yang akan melindunginya pada hari yang buas? Ya, Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari buku 7 halaman 27, yakni siapa yang akan menjaganya saat hewan buas yakni singa memangsanya. Ketika itu kamu akan lari darinya dan singa itu akan mengambil domba-dombamu sekendaknya, maka aku pun mengambil alih penjagaan mereka, dan ketika itulah hanya aku yang mampu menjaganya. Ada yang berpendapat bahwa ini terjadi ketika manusia disibukkan dengan berbagai fitnah. Ketika itulah domba-domba diabaikan sehingga hewan-hewan buas memburunya, maka aku serigala tadi pun seakan-akan menjadi penggembala domba, karena hanya dia yang tetap bersama domba-domba tersebut. Demikianlah penjelasan Ad-Daudi. yaitu hari ketika tidak ada yang melindunginya kecuali aku. Di tempat lainnya, ketika seorang laki-laki mengiring seekor sapi pembawa barang, hewan itu pun menoleh dan berkata, sungguhnya aku diciptakan bukan untuk memikul beban ini, tapi aku diciptakan untuk membajak tanah. Ya. Di tempat lain, ketika seorang laki-laki mengiring seekor, orang-orang pun berseru, Maha Suci Allah. Adapun Nabi bersabda, sungguhnya aku beriman terhadap kisah tersebut. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Gitu. Nah, berita-berita itu pasti diimani oleh Abu Bakar. Ya. Sungguhnya aku beriman terhadap kisah tersebut. Begitulah juga Abu Bakar As-Siddiq dan Umar dan Abu Bakar Siddiq, Umar dan Umar bin Khattab. Begitu kesaksian bahwa apa yang diimani Rasulullah, Abu Bakar pasti mengimani, dan demikian juga sahabatnya itu Umar bin Khattab. Ini hadis hadis riwayat Bukhari nomor 3663, Muslim nomor 2388 dan At-Tirmidzi nomor 3677. Ya. Ibnu Abi Mulaikah mendengar penuturan Abdullah bin Abbas ketika jenazah Umar diletakkan di atas pembaringannya. Kaum muslimin pun mengelilingi jasad sahabat ini seraya mendoakan dan mensalatkannya. Sebelum ia diangkat untuk dikuburkan, aku berada di antara mereka, dan tidak ada yang mengejutkan saat itu, kecuali seorang laki-laki yang memegang pundakku. Ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib. Beberapa saat kemudian, Ali berdoa memohon rahmat untuk Umar lalu berkata, kamu tidak meninggalkan seorang pun yang akan lebih suka menemui Allah dengan amalnya selain dengan amalmu. Demi Allah, aku mengira Allah akan membuatmu bersama dua sahabatmu, Nabi dan Abu Bakar. Sebab aku sering sekali mendengar Nabi bersabda, aku bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3685, Muslim 2389 dan Ibnu Majah nomor 998. Gitu. Kedudukan As-Siddiq di sisi Al-Amin, ya. Ini memanggil dua hamba Allah dengan gelaran yang agung yang diakui oleh Allah. Pertama, As-Siddiq diakui oleh Allah, diakui Rasulnya, jelas. Dan Al-Amin diakui oleh manusia seluruhnya dan diakui oleh Allah dan diakui oleh manusia, ya, seluruhnya, musuh atau sahabatnya
dan orang beriman. Ya, musuh yaitu Quraisy sebelum diutusnya Nabi, dia alamin begitu. Baik, beliau Syekh Mahmud Al-Misri menulis yang telah diterjemahkan oleh pustaka Imam Asy-Syafi'i. Abu Daud berkisah, ketika aku sedang duduk bersama Nabi, datanglah Abu Bakar sambil memegang ujung bajunya dalam keadaan begitu lututnya terlihat. Lalu beliau bersabda, teman kalian baru saja berselisih. Ya, lalu beliau bersabda, teman kalian baru saja berselisih. Sampai di hadapan Nabi, Abu Bakar mengucapkan salam lantas mengadu, wahai Rasulullah, telah terjadi suatu antara aku dan Ibnul Khattab. Aku sudah mendatanginya, menyatakan penyesalanku, serta meminta maaf kepadanya, tapi dia enggan memaafkanku. Maka aku pun menemui engkau. Mendengar pengaduan demikian, Rasulullah berseru 3 kali, semoga Allah mengampunimu, hai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu, hai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu, hai Abu Bakar. Rupanya Umar juga menyesal karena tidak segera memberi maaf, karena dia mendatangi kediaman Abu Bakar dan bertanya, adakah Abu Bakar di sana? Maksudnya apakah Abu Bakar ada di rumah? Tidak ada, jawab seorang yang berada di rumah itu. Karena tidak mencari Abu Bakar, Umar pun mendatangi Nabi. Wajah beliau terlihat memerah, yakni karena menahan marah, hingga membuat Abu Bakar khawatir. Maka spontan saja dia berlutut seraya berkata, wahai Rasulullah, akulah yang telah menzaliminya. Kemudian Rasulullah menyatakan, sesungguhnya ketika Allah mengutusku kepada kalian, kalian malah berseru, kamu berdusta. Namun Abu Bakar menegaskan, dia berkata benar. Demi Allah, aku mengira Allah akan membuatmu bersama Abu Bakar telah menolongku dengan diri dan hartanya. Maka bisakah kalian membiarkan sahabatku ini demi aku? Bisakah kalian membiarkan sahabatku ini demi aku? Maksudnya jangan diganggu, ya Abu Bakar. Sejak saat itulah Abu Bakar tidak pernah lagi disakiti. Begitu posisi beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3661. Kitab Al-Fadail bab qaulun Nabi SAW, begitu. Suatu ketika Anas bin Malik ditanya tentang warna semir rambut Rasulullah SAW. Dia menjawab, uban Rasulullah hanya sedikit. Tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau menyemir rambut mereka dengan hinai dan khatam, begitu. Hina dan khatam adalah sejenis tumbuhan pewarna. Itu boleh ya. Anas bertutur, Abu Bakar datang bersama ayahnya Abu Quhafah ke tempat Rasulullah setelah penaklukan Mekah. Dia membawanya ke hadapan beliau. Lantas beliau berkata kepada Abu Bakar, seandainya orang tuamu ini tetap tinggal di rumah, niscaya kami akan mendatanginya. Rasulullah mengatakannya sebagai penghormatan terhadap Abu Bakar. Kemudian Abu Quhafah masuk Islam. Sedangkan saat itu jenggot dan rambutnya sudah berwarna putih. Beliau pun bersabda, ubahlah warna jenggot dan rambutnya, namun hindari perwarnaan hitam. Ya, ini hadis riwayat Ahmad, buku 3 160, Abu Ya'la hadis nomor 2801, dan Ibnu Hibban 1476 disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 496. Ya. Demikian riwayat yang dinukilkan Muhammad bin Sirin. Amr bin Al-As pernah bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling kau cintai? Aisyah, jawab beliau. Dari kaum laki-laki? Tanyaku. Lalu tanyaku lagi. Beliau menegaskan ayahnya. Yaitu hadis riwayat Muslim 2384 dan At-Tirmidzi
3.885. Dipanggil dari 8 pintu surga. Ya, inilah tokoh kita ini. Ya, Abu Bakar As-Siddiq dipanggil dari 8 pintu surga. Baik, kita dengar kutipannya. Abu Hurairah menuturkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengamalkan 2 jenis amal kebaikan di jalan Allah akan dipanggil dari beberapa pintu, yakni pintu surga. Pintu-pintu itu akan berseru, wahai hamba Allah, pintu ini layak engkau masuki. Siapa yang selalu menegakkan salat akan dipanggil dari pintu salat. Siapa yang tekun berjihad akan dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang banyak bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Siapa yang banyak puasa akan dipanggil dari pintu puasa, yakni pintu Ar-Rayyan. Abu Bakar berkomentar, tidak mengapa bagi seorang dipanggil dari pintu mana saja di antara tidak mengapa bagi seorang dipanggil dari pintu mana saja di antara pintu-pintu itu. Kemudian bertanya, adakah orang dipanggil dari semua pintu wahai Rasulullah? Ya, pertanyaan jujur seorang As-Siddiq, ya, Abu Bakar. Ya, dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka, hai Abu Bakar, jawab beliau. Begitu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kitab Fadail As-Sahabah Nabi nomor 3666. Jadi Abu Bakar dari semua pintu itu. Itulah kedudukan yang paling mulia, ya, di sisi Allah setelah Nabi Muhammad SAW. Penuturan serupa dikemukakan oleh Ibnu Hibban dari riwayat Abdullah bin Abbas. Dinyatakan pada akhir nukilannya bahwa Rasulullah menjawab, ya, dan orang itu adalah kamu, wahai Abu Bakar. Ibnul Qayyim menggambarkan pintu-pintu surga dalam gubahan syairnya yang berimanun ya, maksudnya nunnya. Setiap orang akan dipanggil oleh semua pintu surga jika dia lengkapi semua hiasan keimanan. Di antara mereka ada Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Rasul yang diutus dengan wahyu Al-Quran. Ya, begitu syairnya. Selanjutnya kita lanjutkan tulisan susunan Syekh Mahmud Al-Misri, yaitu kecintaan mendalam kepada Rasul terkasih. Abu Bakar mencintai Nabi dengan sepenuh hati dan segenap pikirannya. Sahabat ini rela berkorban demi beliau baik dengan jiwa, anak maupun hartanya. Bahkan jika mungkin dengan seluruh manusia. Aisyah putrinya mengisahkan, ketika para sahabat yang baru berjumlah 38 orang berkumpul, Abu Bakar mendesak Nabi supaya dakwah secara terang-terangan segera dilaksanakan. Beliau pun menanggapi, wahai Abu Bakar, jumlah kita masih sangat sedikit. Namun Abu Bakar terus mendesak hingga akhirnya beliau berdakwah secara terang-terangan. Kaum muslimin berpencar di setiap penjuru masjid. Setiap orang berdakwah kepada keluarganya. Lantas ayahku berkhutbah di tengah-tengah manusia sedangkan Rasulullah duduk. Dialah khatib pertama yang menyuruh pada Allah dan Rasulnya. Bayangkan itu, keberanian Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, berkhutbah di tengah kejahilian manusia pada saat itu. Jumlahnya baru 38. Orang-orang Quraisy marah melihat tindakan Abu Bakar dan beberapa muslim tersebut. Mereka pun dipukuli di sudut masjid dengan tanpa ampun. Abu Bakar diinjak dan dipukul dengan keras. Seorang fasik bernama Utbah bin Rabi'ah memukul ayahku dengan kedua sendal yang ditambal, ya, menghantam perutnya, memukuli wajahnya. Karena begitu kejamnya siksaan ini, hampir-hampir dia tidak bisa dikenali lagi. Artinya babak belur, ya, radhiyallahu anhu Abu Bakar Siddiq. Setelah kejadian itu, Bani Taim adalah kaumnya Abu Bakar Siddiq, ya, menyenguk Abu Bakar. Melihat kondisinya, mereka lantas mendesak kaum kafir Quraisy agar menghentikan penyiksaan. Kemudian dia dibawa pulang.
direbahkan di dalam rumahnya dan diselimuti. Tidak ada keraguan dalam hati mereka bahwa ayahku akan menemui ajalnya. Lalu mereka berseru kepada manusia telah memasuki masjid, demi Allah, kami akan membunuh Utbah bin Rabi'ah jika Abu Bakar sampai meninggal. Nah, itu. Ya Allah tolong melalui kaumnya. Itu karena Nabi ya belum banyak pasukannya, belum ada pasukan, ya. Nabi hanya menasihatin bersabarlah, ya. Selanjutnya mereka kembali untuk melihat keadaan ayahku. Abu Quhafah dan Bani Taim terus mengajaknya berbicara hingga ayahku bisa menyahut. Ya, itulah ujian dakwah seorang tokoh, ya, yang mulia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ayahnya Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang Rasulullah paling cintai, sedangkan ayahnya laki-laki yang paling dicintai. Betapa ayah dan anak ini mendapat posisi di hati Rasulullah, ya, dan di sisi Allah nanti di jannahnya, ya. Allahu Akbar. Sore harinya Abu Bakar mulai bisa berbicara secara normal, ya, setelah digebukin, setelah disiksa, ya, dihajar oleh orang Quraisy, ya, Abu Bakar Siddiq baru bisa bicara secara normal. Maka dia langsung bertanya, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Coba lihat, dia nggak mengkhawatirkan dirinya. Yang dikhawatirkan Rasulullah, sahabatnya yang mulia, Nabi Muhammad SAW, ya, sahabat sebelum Islam, ya, sebelum Rasul jadi Nabi dan jadi Rasul, dan sahabat setelah jadi Rasul dan jadi Nabi. Inilah sahabat sejati. Mendengar pertanyaan itu, mereka pun mengejek dan mencela beliau. Kemudian mereka bangkit untuk pergi dari situ. Sesudah berkata kepada ibunya, Ummu Khair, berilah dia makan dan minum. Ya, karena ini masih saudara-saudaranya Bani Taim masih belum masuk Islam, ya, mengkhawatirkan Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nggak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Yang dikhawatirkan yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan keadaan Muhammad? Begitu. Sallallahu salam. Saudara-saudaranya yang satu suku ini marah, mengejek lah, ya, begitu. Itulah, nggak peduli Abu Bakar, ya, nggak peduli ejekan manusia. Yang dia pikirkan hanyalah keselamatan Rasulullah, ya, sampainya dakwah, itu aja konsentrasinya, fokusnya di situ. Dia nggak peduli dirinya hancur, wajahnya babak belur, tidak peduli. Ya, beliau hatinya sungguh agung, dan Allah memilih sahabat Abu Bakar sebagai orang yang paling dekat dengan Nabi, baik dari di dunianya, kuburnya. Coba lihat yang sudah, ya, mengunjungi kubur beliau, ya, di sisi Nabi, ya, begitu. Di goanya berdua, di kuburnya berdua, ya, nanti di telaganya berdua, ya, duluan telaga Nabi di Haud, gitu, ya. Ini persahabatan yang kekal abadi, ya, hingga akhir, ya, hayat di dunia dan sampai nanti kekal di jannah, ya. Sungguh berbahagia seorang yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita ridha, Allah ridha, Rasulnya ridha, para kaum mukminin yang imannya benar cinta, ya, begitu, cinta kepada beliau radhiyallahu anhu. Sore harinya Abu Bakar mulai bisa berbicara dengan secara normal. Maka dia langsung bertanya, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Mendengar pertanyaan itu, mereka pun mengejek dan mencela beliau. Kemudian mereka bangkit untuk pergi dari situ. Sesudah mereka kepada ibunya, ya. Kemudian mereka menggawangi untuk pergi dari situ. Sesudah berkata kepada ibunya, Ummu Khair, berilah dia makan dan minum. Tinggallah Ummu Khair sendirian berdua dengan Abu Bakar di dalam rumah kami. Ibuku memunjuk ayahku untuk makan dan minum, namun selalu ditanggapi dengan pertanyaan, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Ya. Demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang terjadi dengan temanmu, jawab wanita ini. Abu Bakar pun meminta, pergilah ke tempat Ummu Jamil binti Al-Khattab dan tanyakanlah tentang keadaan Rasulullah.
Ummul Khair pun keluar rumah dan menemui Ummu Jamil, kemudian menyampaikan, Abu Bakar bertanya kepadamu tentang Muhammad bin Abdullah. Aku tidak mengetahui perihal Abu Bakar maupun Muhammad bin Abdullah, tapi jika kamu mengizinkan, aku ingin menemui putramu, jawabnya. Baiklah, kata ibuku. Kemudian Ummul Khair pergi bersama Ummu Jamil menemui Abu Bakar yang tengah sakit parah. Ummu Jamil mendekat dan serta-merta berseru, demi Allah, kaum yang membuatmu seperti ini benar-benar fasik lagi kafir. Semoga Allah membalas mereka. Seolah tidak menghiraukan seruan itu, Abu Bakar bertanya, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Tapi ibumu mendengarkan, tukasnya. Tidak apa-apa, dia mendengarmu, tugas ayahku. Ummu Jamil memberitahukan, Rasulullah baik-baik saja. Di mana beliau sekarang? Desak Abu Bakar. Beliau ada di rumah Ibnul Arqam, jawabnya. Ya, oh gitu. Maka Abu Bakar berseru, demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum bertemu dengan Rasulullah. Ummu Jamil dan Ummul Khair pun berusaha menenangkan Abu Bakar. Setelah dia tenang dan keadaan sekitar rumahnya sudah sepi, dua wanita ini memapah Abu Bakar hingga menemui Nabi. Melihat sosok ayahku, Rasulullah segera merangkul dan menciumnya. Kaum muslimin juga ikut merangkulnya. Beliau sangat kasihan terhadapnya. Sementara itu Abu Bakar menyatakan, ayah dan ibuku, sebagai tebusan engkau, wahai Rasulullah, aku tidak ditimpa apa-apa, hanya tubuh dan wajahku yang diserang orang-orang fasik itu. Perkenalkan, ini adalah ibuku yang selalu berbuat baik terhadap anaknya. Engkau adalah orang yang diberi keberkahan, maka doakanlah dia agar Allah menyelamatkannya dari neraka. Beliau pun lantas mendoakan dan mengajak Ummu Khair memeluk Islam hingga dia pun masuk Islam. Allahu Akbar. Itulah dakwahnya Abu Bakar dalam keadaan mukanya hancur. Baru jumpa Nabi, langsung memintakan doa agar ibunya masuk Islam. Al-Bidayah wa Nihayah, buku 3, halaman 29-30. Dengan sanad yang terdiri dari para perawi sikoh. Al-Haythami berkata dalam Al-Majma' 9, ya, garis miring 4647, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, para perawi sahih kecuali Ismail bin Abil Harth, dan dia thiqah. Lihat Hilyatul Awliya jilid 132. Yaitu sumber dari kisah di atas. Kita lanjutkan. Pena tak mampu menuliskan pengorbanannya. Inilah lembaran bercahaya dari kehidupan As-Siddiq, laki-laki yang rela mengorbankan jiwa dan hartanya demi membela agama Allah dan dakwah Rasulnya. Ali bin Abi Thalib bercerita, sungguh aku menyaksikan Rasulullah dianiaya kaum Quraisy. Ada yang menyakiti dengan cara mengejutkan beliau, ada yang mengguncangkan tubuh beliau seraya mengejek, kamukah yang menjadikan sembahan hanya satu? Demi Allah, tidak seorang pun dari kami yang berani membela beliau selain Abu Bakar. Dia memukul yang satu dan mengejutkan yang lainnya, seraya berseru, celaka kalian, apakah kalian ingin membunuh laki-laki yang menyatakan Rabbku adalah Allah? Yaitu Abu Bakar. Berani dia. Setelah bercerita, Ali mengangkat selendang yang dikenakannya. Dia pun menangis hingga jenggotnya basah. Kemudian menanyakan, demi Allah, apakah orang mukminin dari keluarga Firaun yang lebih baik atau Abu Bakar? Orang-orang di sekelilingnya terdiam. Tidakkah kalian dapat menjawab pertanyaanku? Demi Allah, sesaat bersama Abu Bakar jauh lebih baik daripada 1000 saat bersama semisal orang mukmin dari keluarga Firaun. Karena mukmin dari keluarga Firaun itu menyembunyikan keimanannya, sedangkan Abu Bakar menyatakan keimanannya, tegasnya. Ini ilmu ya. Ya, Tarikhul Khulafa halaman 38.
Abdullah bin Umar menuturkan, ketika Rasulullah berada di halaman Ka'bah, datanglah Uqbah bin Mu'id. Dengan sigap dia memegang pundak beliau, melilitkan bajunya pada leher beliau, lantas mencekiknya dengan keras. Tatkala beliau berada dalam kondisi demikian, Abu Bakar datang dan langsung memegang pundak Uqbah, lalu menjauhkannya dari situ seraya berkata, Ataqtuluna rajulan ayyaqula Rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum? Apakah kamu akan membunuh seorang karena dia berkata Rabbku adalah Allah, padahal sungguh dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Rabbmu? Al-Mu'min surat 40 ayat 28. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari, kitab Manaqibul Ansar, bab ma laqiyan nabi wa ashabuhu minal musyrikin fi bi Makkah, nomor 3856. Adapun seorang yang beriman di antara keluarga Firaun yang menyembunyikan keimanannya berkata, jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dustanya itu. Sedangkan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkan akan menimpamu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Demikian kita akhiri kajian kita yang nomor 10 ini sampai halaman 105 insyaallah. Jika ada kesempatan kita lanjutkan ke kajian 11 halaman 105 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.